Pemirsa, banjir susulan rendam 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur akibat hujan dengan intensitas tinggi. Banjir berdampak pada aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat di masa pemulihan pasca bencana akhir November 2025 lalu. Nah, banjir terbesar di tempat JRU. Luar biasa. Banjir merendam Julok Rayek Selatan, Kecamatan Indra Makmu, Aceh Timur. Warga yang terjebak nekat menerobos arus banjir yang cukup tinggi untuk menyelamatkan barang berharga dari rumah mereka yang terendam. Potong sawit kintir. Sejumlah motor terlihat lalu lalang di jalanan desa yang terendam banjir. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Timur, banjir susulan rendam 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur akibat hujan dengan intensitas tinggi. 5 kecamatan terendam banjir susulan adalah Pantai Bidari, Indra Makmu, Banda Alam, Julok, dan Rantau Selamat. Kampung Baru, Aceh Timur, ialah yang terbakar. Genangan banjir tidak hanya merendam pemukiman warga, tetapi juga akses jalan antar desa serta sejumlah fasilitas umum. Banjir juga berdampak pada aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat di masa pemulihan pasca bencana akhir November 2025 lalu. Jembatan darurat di Aceh Tengah putus akibat diterjang arus deras. Akibatnya sejumlah relawan jatuh dan terbawa arus. Tali jembatan darurat yang menjadi satu-satunya akses penghubung Desa Reje Payung dan Desa Jamat Aceh Tengah putus. Peristiwa ini terjadi saat relawan dan warga tengah mendistribusikan logistik ke wilayah terdampak. Arus sungai yang deras bahkan membuat beberapa di antaranya terseret. Beruntung warga dan anggota TNI di lokasi langsung melakukan pertolongan. Sebelum jembatan permanen yang ada di lokasi ini rusak pasca banjir bandang, warga terpaksa mengandalkan jembatan tali darurat untuk beraktivitas, termasuk mendistribusikan bantuan logistik. Satuan Brimob Polda Sumatera Utara bersama dengan masyarakat terus melakukan upaya pemulihan pasca bencana banjir bandang yang melanda Desa Tolang Julu, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan. Atas arahan dan Sat Brimob Polda Sumut, Kombes Pol Rantau Isnur Eka, secara gotong royong fasilitas mandi cuci kakus dibangun guna memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana di wilayah tersebut, khususnya dari sisi kesehatan dan kebersihan lingkungan. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai sekitar 75%. Tahapan pekerjaan yang tengah dilakukan meliputi pengecatan, pemasangan kloset, penimbunan, serta pelapisan plester pada dinding tembok. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Penanganan Bencana. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Segera bentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan saya tunjuk sebagai Ketua Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian. Sebagai Wakil Ketua adalah Letnan Jenderal TNI Richard Tampu-Bolon. Banyak sekali tugasmu. Masih kuat? Hah? Dan saya minta para pejabat semua membantu mendukung tugas mereka ini. Ya. Bisa sih, Pak.
Kuatnya hempasan angin membuat sejumlah atap baja ringan di Terminal Kargo Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur terbang. Di saat yang sama, tangga yang biasa digunakan untuk naik turun penumpang pesawat roboh dan ikut terbawa angin. Selain di apron, sejumlah pohon yang ada di kawasan parkir Terminal 1 juga tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan. Bangunan pos parkir juga tak luput dari terjangan angin. Hingga Kamis petang, upaya pembersihan dan pendataan terus dilakukan petugas di lapangan. Kurang lebih 5 menit, Pak. Spontanitas kurang lebih 5 menit. 5 menit. Info yang saya dapat, anginnya kurang lebih 5 menitan. Terus langsung porak-poranda. Pohon tumbang, ya, pohon tumbang porak-poranda. Terkait insiden ini, pihak Angkasa Pura I Juanda menginformasikan ada 3 penerbangan yang dialihkan ke Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan karena diduga memfitnah Roy Suryo soal ijazah palsu dan korupsi proyek Hambalang. Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Ketujuh orang tersebut dilaporkan atas dugaan tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Mereka diduga memfitnah Roy Suryo terkait kepemilikan ijazah palsu dan terlibat kasus proyek Hambalang. Roy Suryo telah melampirkan beragam alat bukti, mulai dari tangkapan layar, tautan, dan transkrip pernyataan ketujuh orang itu kepada polisi. Saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi dan sudah keluar STTLB-nya _B _114 _1 _2026 SPKT Polda Metro Jaya. Laporan saya, ya, saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1? Dalam laporan ini, para terlapor dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama dilaporkan atas pencemaran nama baik, sementara klaster kedua dilaporkan atas fitnah keterlibatan Roy Suryo di kasus korupsi Hambalang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Dalam sidang, jaksa penuntut umum menolak eksepsi atau nota keberatan Nadiem Makarim dan tetap pada dakwaan. Dalam sidang hari ini, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa Nadiem Makarim di kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Sementara kuasa hukum Nadiem Makarim, Dodi Abdul Karim, menilai jaksa menutupi hasil audit. Bahkan sejumlah fakta penting tidak diungkap dalam dakwaan, termasuk hasil audit BPK dan BPKP yang menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur. Hingga kini Nadiem Makarim tidak diberikan kesempatan untuk berbicara di depan media, hingga Nadiem menitipkan pesan melalui kuasa hukumnya. Substansi dalam perlawanan kami terhadap bantahan kami terhadap keberatan dari penasihat hukum dan terdakwa terhadap surat dakwaan, kami menyampaikan bahwasanya hampir semuanya itu masuk dalam pokok perkara yang harus diuji nanti di persidangan, menguji pokok perkaranya. Apakah surat dakwaan itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kita uji dari alat bukti, dari saksi yang dihadirkan, dari alat bukti surat, keterangan ahli, dan barang bukti. Kenapa tidak dibuka fakta bahwa
terhadap pelaksanaan perkara ini ya sudah dilakukan audit kepatuhan oleh BPKP. Audit kepatuhan itu adalah mengaudit mengenai pelaksanaan prosedur, mengaudit mengenai pelaksanaan harga, ya, mengaudit mengenai hasil daripada pengadaan apakah bermanfaat atau tidak. Itu tidak pernah mau diungkap. Menjadi pertanyaan besar, kenapa fakta adanya audit kepatuhan yang sudah jelas dan konkret menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur, tidak ada kemahalan, dan pelaksanaan pengadaan OS Chrome ini ya bermanfaat, memberikan manfaat yang besar. Saya hanya concern dan sedih bahwa Nadiem tidak diizinkan untuk berbicara. Dia sebagai seorang terdakwa itu mempunyai hak azasi untuk bicara, dan itu sudah 2 kali dilakukan hari Senin yang lalu dan hari Kamis hari ini, bahwa dia tidak diizinkan untuk memberikan pendapatnya mengenai